Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahendra Putra dari kelas Manajemen MGT 4, nomor NIM 200304259. Kali ini saya akan memenuhi tugas pengantar manajemen yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Iqbal Rahmat Ramadan. Baiklah, tugas kali ini adalah menyimpulkan dari materi pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Dari pertemuan yang kedua yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Organisasi. Para anggota organisasi harus bekerja dalam kondisi yang erat satu sama lain dan mencoba level-level mereka sebaik mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Sangat penting untuk mengelola organisasi dengan baik agar mereka merasa sangat diperlukan bagi organisasi. Manajemen organisasi membantu untuk mengeluarkan yang terbaik dari setiap karyawan sehingga mereka menyelesaikan tugas dalam kerangka waktu yang diberikan. Manajemen organisasi mengikat para anggota bersama dan memberi rasa loyalitas terhadap organisasi. Pertemuan ketiga dengan judul Manajer dalam Kegiatan Manajemen. Seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi. Sebab, sebesar apapun sebuah organisasi, kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai otoritas, legalitas, dan kreatibilitas, akan mengalami perkembangan yang mandul atau statistis. Adapun hal lain yang sangat mendukung perkembangan sebuah organisasi adalah manajemen, yakni bagaimana seorang pemimpin dapat memahami dan mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dan semua unsur-unsur dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pertemuan keempat, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal maupun internal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Strategi kreatif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif adalah strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindar diri dan atau menolak tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pertemuan kelima, perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi dapat kita lihat dari tiga hal, yaitu sisi proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, di mana pemimpin menggunakan pengaruh atas wewenang untuk menentukan dan mengubah tujuan dan kegiatan sosial. Pertemuan keenam, mendirikan pengaruhi organisasi. Tujuan mendirikan organisasi keseluruhannya dapat khusus yang ditetapkan untuk masing-masing karyawan. Tujuan-tujuan yang lebih luas menyangkut kemampuan, penjualan, pangsa pasar, dan jasa dipecah dalam tujuan-tujuan yang masing-masing divisi, masing-masing pabrik, dan masing-masing departemen, masing-masing kelompok kerja, dan masing-masing karyawan individual. Pertemuan terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah menghadirkan divisi Human Resource atau HR. Tujuan manajemen sumber daya manusia, seorang yang berjalan tanpa arah dan tujuan dapat membuat tersesat. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tidak akan memiliki target ingin dicapai dan untuk apa perusahaan tersebut dijalankan.
Penerapan manajemen sumber daya manusia dapat membantu perusahaan dan menentukan tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.